Shalom, salam sade, salam hari Jumat. Ketemu lagi di channel Sayur Bening dengan market BTC agak disorong ke atas ya, tapi ya BTC doang. Ini tadi dailynya BTC nutup di 296 ya. Ini agak sorong ke atas dia. Sekarang saya buat video BTC di 29.221 ya, 29.221. Market cap naik sedikit ya, naik lumayan 29%. Dia dari kemarin di 1,09 triliun, dia sekarang 1,11 ya, 1 triliun, 11 billion. Volume naik 5,9% di 42 billion. Dominance juga ikut naik ke 51,4. BTC dominance 51,4 ya. Jadi BTC 29.221, ETH 1.583, BNB Wiro Sableng 212, XRP 51 sen, tadi 52 sen ya. Ini agak drop dikit, 51,8, 51 sen, naik 7,5% ya. XRP agak hijau, naik 7,5% karena ya berita kalian mungkin udah baca juga ya, SEC drop tuntutannya. Jadi dia udah ya boleh katakan nggak enak dikit, SEC boleh dibilang udah nyerah gitu, tapi bukan tuntut ke ininya. Dia kan masuk tuntutan ada berbagai ya kan. Dulu yang ini dia transaksi ya, XRP yang dia ini tuntut. Setelah itu yang dia masukkan tuntutan juga ke bosnya Ripple, si Brad Garlinghouse sama si Nick Carlson ya. Nah, tuntutan untuk Brad Garlinghouse dan Nick Carlson udah mereka drop, berarti udah nggak mau perpanjang lagi, sudah ini istilah nyerah lah. Nah, ini yang buat sedikit positif buat XRP gitu ya. Nah, XLM agak ngekor juga, tapi ya ini CMC kayaknya ngaco juga ya. Gimana ininya? XLM naik 5% di 10 sen,84. Ya sama aja, dia kemarin juga sebelum naik 5% juga dia di 10 sen 67. Nggak ada setengah sen naik kok bisa 5%. Ngaco juga ini datanya si CMC. Solana yang agak didorong ya, Solana lumayan, semalam sempat ke 26 ya. Ini sekarang masih di 25.88 sen. Nah, Solana yang agak didorong ya. Polkadot cuma 2,5% ya. Polkadot rupanya ya gitu. Saya pernah sampaikan dulu kan, kadang kalau yang koin-koin market cap kecil agak-agak ini kondisi saat ini hati-hati karena mereka entrepreneur, kalau yang dananya nggak kuat mereka tumbang gitu. Nah, ada beberapa yang masuk di ekosistem Polkadot, rupanya mereka juga lagi krisis keuangan, makanya Polkadot juga nggak gimana gerak belakangan ini, justru agak drop rupanya. Bukan bad news buat ini, memang lagi kering ya. Banyak entrepreneur yang bangkrut atau yang pengiritan ya, karena mereka entrepreneur bakar duit. Makanya saya bilang kondisi saat ini, makanya altcoin juga agak tertekan. Jangankan ini Polkadot, tadi saya baca berita ya, berita tadi Crypto News itu Ethereum juga demand stakingnya drop tajam ya.
Jadi demand untuk staking saja, orang nggak mau staking dulu, mereka ragu, keluar ini ya kan, drop, nggak ada yang ini. Makanya altcoin juga nggak gimana gerak, karena ya Ethereum juga emaknya dari altcoin ya. Makanya untuk Ethereum saja demand stakingnya huge drop gitu, saya lihat berita. Jadi di situ satu ini kita lihat ya, walaupun hari ini BTC disorong, ini satu kendala kita bagus kalau yang ada scalping swing ini bisa cuan, tapi saran saya kondisi ini jangan kalian serok dulu, karena takutnya kondisi ini mancing BTC yang disorongkan, altcoin cuma naik tipis, ini kayaknya ada yang mau keluar market, jadi cari mangsa gitu ya. Ini yang kita lihat kondisi ini gitu. Karena secara ini Ethereum sendiri demand-nya drop gitu. Nah tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, disorong gini ya kan BTC-nya. Jadi di situ kita agak ini. Kalau yang ada swing scalping kemarin TP gitu ya, jangan diliatin. Jangan mau harap banyak gitu. Kondisi saat ini sulit Anda mau dapat cuan banyak, kecuali laki bener koin yang Anda ambil misalnya kayak kemarin itu LOM gitu kan, atau hari ini saya lihat ada kena disorong yang agak tinggi OPS gitu ya. Tapi who knows, tiba-tiba yang begitu-gitu ya, Anda nggak akan ini dari puluhan koin, puluhan ribu ya koin, ya cuma 2-3 koin yang disorong gitu, nggak ada yang ini, kecuali orang yang laki gitu, yang laki bener ya. Nah kalau iCash lumayan, dia ada event ya, dia ada naik lebih kurang 10%-an lah ya iCash. Kalau nggak salah dia ada upgrade mainnetnya atau apa kalau nggak salah ya iCash ya. Nah, ada naik sekitar 10-an% lah. Tapi overall rata-rata ya gitu, naik 2%, 1-2%, malah ada yang nggak naik sebenarnya, cuma dihijaukan aja, hijau kopong kayak tadi saya bilang. XLM gimana ditulisnya ini 5%, nggak ada 5%, karena kemarin itu dia 10 sen,67 gitu ya kan, cuma setengah sen pun nggak ada naik, gimana bisa 5%. Nah itu ngaco kadang ya gitu si MC. Kadang kita juga cek juga kemarin demand harganya berapa, ini naik berapa persen gitu ya kan. Nah setelah itu kita agak bahas event semalam. Semalam itu keluar inisial jobless claim, itu angka gembel ya turun, angka gembel turun, tidak sesuai ini yang di ini forecastnya 212, ternyata 198 ya, 198.000 turun dia angka pengangguran. Tapi yang buat jeleknya bebarengan itu Philadelphia Fed Manufacturing ya, dimana dia pikir ada lebih baik, yang dari minus 13,5 forecastnya minus 6,4, ternyata masih lumayan drop di minus 9 ya. Nah ini yang juga nggak baik buat dolar gitu. Tapi kemarin emas itu anomali gitu. Pertamanya saya pikir gitu, kenapa ini ya masih inilah. Tapi justru setelah Fed Chair Powell speak gitu ya, itu memicu emas lebih naik tinggi lagi gitu semalam. Seharusnya kalau kita lihat dari si Fed Chair Powell speak itu dia hawkish semalam gitu ya, dia itu hawkish masih ini. Kalau dilihat dari pembahasannya kemarin di Economic Club di New York, itu dia masih paparkan banyak yang masih di luar ini, masih naik tinggi gitu, tidak sesuai yang dia ekspektasi gitu ya. Dan
masih tetap target dia 2% ya. Nah, ada hal sebelum dia nutup waktu dia ngomong itu, dia kasih, kalau saya tangkap clue-nya itu, dia masih suruh untuk bersabar, untuk lebih bertahan, karena angka employment juga belum sesuai dia ini ya. Itu kelihatan kalau saya tangkap dia masih mau naikkan rate gitu ya. Itu saya taksir entah nanti 1 November atau terakhir tahun ini, dia nanti sekali lagi di Desember 13 kalau nggak salah ya 13 Desember itu terakhir untuk tahun 2023. Antara November ini atau saya yakin kalau lihat dari pembicaraan dia semalam, saya kira dia masih mau naikkan gitu ya, masih mau ada dia naikkan lagi. Jadi di mana semalam banyak orang tertuju, semalam itu banyak yang nunggu apa yang dia sampaikan. Ada yang masih berharap dia udahi, dia ngomong udah nggak ada kenaikan gitu ya kan, atau kapan dia sampaikan dia mau lakukan cut rate gitu. Tapi nggak ada disampaikan yang seperti yang mereka harapkan. Justru yang dia sampaikan itu masih tetap hawkish ya kan, dimana inflasi buat dia masih tinggi gitu, belum sesuai yang dia ekspektasi. Jadi dia ada suruh bersabar, yang artinya bersabar, gua masih mau QT, quantitative tightening, yang artinya kalau quantitative tightening ya masih akan ini ya. Sedangkan inilah keadaan begini, mereka yang kalau kalian yang kerja di lapangan tahu ya, kadang kan bentrok sama orang office. Dia ini di office dia cuma data yang dimana orangnya sendiri di Fed sebagian ada yang udah nggak ini, bilang data nggak seperti yang dia pikirkan, mungkin lebih dari itu ya. Buat dia data kemarin aja retail sales itu mengalami kenaikan gitu ya. Kondisi debt, bubble debt itu naik juga gitu. Dia maunya kan dia press kalian itu irit gitu masyarakatnya. Justru masyarakatnya masih over debt gitu, masih gesek kredit card, hutangnya naik juga gitu. Makanya kalau lihat dari apa yang dia sampaikan semalam, itu dia masih mau tekan. Jadi kemungkinan masih dia akan naikkan rate antara entah di November nanti tanggal 1 atau saya rasa terakhir di Desember 13, kita nggak tahu ya. Jadi ya market masih inilah wanti-wanti. Terus saya lihat kenapa dia hawkish kok emas nendang tinggi. Rupanya semalam dari gedung Pentagon juga announce ternyata di Laut Merah Middle East kemarin itu mereka kapal induk ini Amrik di Laut Merah di bagian utara, mereka udah sempet ini tembak jatuh 3 misil ya, yang di launch dari Yemen sama 1 drone gitu. Nah berita ini yang buat hangat, yang buat mancing emas naik, karena langsung keluar berita bisa aja ini perang Israel akan menarik Amerika ikut masuk perang gitu ya. Nah ini yang orang langsung gempar perang, makanya emas masih naik gitu. Dan salah satunya mungkin juga Bitcoin, ada sebagian agak naik ini, mungkin ada yang mau ambil Bitcoin sebagian, jadi itu. Tapi buat altcoin saya ingatkan kita masih harus wanti-wanti gitu ya, karena kondisi begitu altcoin yang kegencet gitu ya, masih harus sabar. Dengan hari ini juga event malam ini nggak, Friday hari ini nggak ada gimana juga ya. Ya sementara sih nggak ada event penting kecuali jam 9 si orang FOMC member house speak, terus jam 11.15 si Master agak hawkish dia. Terus nanti ya si FTC lah gimana ininya ya, itu agak si FTC bisa ngaruh ke dolar gitu. Overall ya kita harus tahu kondisi saat ini
market pasti ketidakstabilan. Yang udah jelas stock market kena palu gitu ya. Dengan kondisi ini dalam beberapa hari ini memang stock market yang kena palu bener, di hammer gitu ya, merah. Terus kemarin ini makanya agak hati-hati, London Exchange aja stock market kemarin itu nggak ada ring, begitu start nggak ada ini. Jadi mereka lagi diinterogasi, ada apa semalam di London Exchange itu ya. Jadi banyak hal yang hati-hati kondisi saat ini. Jangan lihat keadaan, oh ini wah udah naik gini. Hati-hati, saya masih ingat, kalian mau panggil saya kakek beris atau apapun nggak masalah. Buat saya ingatkan, hati-hati jangan masuk jebakan permainan ini ya. Karena lihat kondisi ini, orang udah tahu balon itu ditiup itu kapan meledak. Makanya banyak yang udah keluar parkir duitnya karena udah tahu kondisi ini kelihatan kayak naik ditiup ya. Seperti resiko dari terus si Janet Yellen ya, itu terus ngepush bondnya gitu ya, yieldnya rate naik udah tinggi 5%, itu pakar udah tahu itu tunggu waktu aja, begitu drop meledak itu ya. Bank udah kecekek. Kalau Anda lihat bank-bank ini makin sulit, semua udah teriak, mereka semua udah ini ya, JP Morgan, Goldman Sachs, kemarin Bank of America juga rugi lagi ya, 131 billion ya, mengalami kerugian lagi. Udah megap-megap mereka. Itu bukan pasang infos lagi, itu istilahnya masuk ke air udah tenggelam, udah segini nih, udah megap-megap itu sekarang. Dan kabarnya masih mau banyak pegawai di layoff lagi. Jadi itu yang kelihatan sangat tidak ini ya. Sedangkan Jerome Powell semalam dia juga bahas soal debt yang naik, konsumsi ya, karena rakyatnya masih terus belanja walaupun nggak ada duit, gesek kredit card, hutang bertambah. Terus dia pengennya kan neken supaya lebih ini low mereka ini kan. Ternyata enggak gitu ya, gimana mau ini, orang perlu makan gitu, apalagi orang di Amerika sana, mereka yang gede-gede nggak bisa tahan lapar, kalah mereka sama orang Indo. Orang Indo kalau lagi krisis sulit, udah sehari nggak makan 3 kali nggak apa-apa, kita puasa. Mereka nggak kuat, itu yang Spanish, yang emak hitam gede-gede, mana bisa puasa mereka. Utang-utang gua gesek terus kredit, nah debt ini terus bubble gitu ya, naik juga gitu. Jadi gimana bayarnya juga nggak jelas. Ini justru dia mau tekan itu juga ya, consumer ininya, penggunaan consumer, terus retail sales kemarin yang naik gitu ya, penjualan masih terus naik gitu. Itu yang mereka mau tekan. Terus juga angka pengangguran tidak sesuai ini, dia pengennya lebih naik lagi yang nganggur gitu. Jadi banyak hal kelihatan apa yang dia ini. Terakhir memang ngomongnya kelihatan santai, tak dia sabar lagi, kita masih ini ya kan, ya disabar. Berarti Anda disuruh bersabar dalam kesulitan dengan dia untuk tekan gitu. Berarti kelihatan masih ada akan dinaikkan lagi rate-nya ya. Saya kira kalau itu analisa saya ya. Kembali kalian masing-masing, kalian lihat berita lain, kalian juga boleh analisa, atau kalian yakin oh nggak mungkin dia naik lagi, ya silakan juga, itu masing-masing ya. Ini cuma apa yang saya analisa dari pembicaraan dia yang dia sampaikan. Saya ngerasa kalau pembicaranya semalam sepertinya dia masih mau naikkan sekali lagi gitu ya. Dan beberapa orang Fed yang saya lihat juga masih pengen naikkan sekali lagi. Misalnya Presiden Fed di Minnesota, si Kasari ya. Terus yang siapa New York itu siapa juga, beberapa saya lihat mereka juga masih pengen naikkan gitu. Ada sebagian yang bilang kayaknya udah bisa sampai tahun depan lihat perkembangan. Tapi kelihatan majority masih ada anggota FOMC yang masih pengen naikkan sekali lagi.
Jadi kita nggak tahu, kita lihat aja. Yang udah pasti semalam apa yang dia sampaikan itu masih tidak kelihatan, belum ada sinyal kalau dia mau pivot, ya. Jangankan cut rate, untuk pivot aja belum ada kelihatan gitu. Ini ya sementara kemarin dia pause bukan berarti pivot, ya, pivot ya, pivot kalau bahasa Inggrisnya belum ada itu. Apalagi dia mau cut rate, turunkan rate gitu, itu belum ada sama sekali yang dia berikan gitu. Sinyal pun nggak ada di situ gitu. Oke, jadi itu aja apa yang saya lihat, saya analisa dari pembicaraan yang dia sampaikan semalam. Juga emas masih naik gitu dengan faktor perang. Rupanya semalam Amerika udah tembak rudalnya, jatuhkan 3 misil yang ditembak dari Yemen gitu ya, sama 1 drone. Nah ini yang berita agak hangat. Pentagon udah lama belakangan ini kan diam, nggak ada speak. Tiba-tiba semalam langsung ada salah satu jenderalnya langsung speak saat tembak jatuh misil yang dari Yemen gitu ya, Yaman. Nah jadi itu yang emas masih ini naik. BTC mungkin masih sementara waktu, mungkin bisa aja masih di main 29, bisa aja dicoba sorong, bisa aja kondisi begitu. Cuma untuk altcoin mungkin nggak gimana gerak. Apalagi induknya emaknya altcoin si Ethereum juga lihat performnya nggak gimana ya. Ini naik 2% juga cuma sedikit ini karena demand-nya itu drop banyak, berarti yang pegang udah keluar dulu gitu. Gua juga nggak mau simpen, nggak mau staking dulu, gua mending parkir duit gua ke mana dulu, ke emas kayak gitu ya kan. Jadi itu ya, mungkin altcoin 1-2 dimainkan kalau yang devnya itu masih kuat duitnya gitu ya. Itu aja kelihatan sih. Oke, jadi begitu aja di hari Jumat ini pembahasannya. Buat teman-teman yang muslim, jangan lupa lakukan sholat Jumat, ya kan? Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.